Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey man, halo semua teman-teman di sana. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya melakukan solo hiking di Gunung Puang kemarin di tanggal 31 sampai dengan memasuki 1 Februari 2020. Jadi begini ceritanya teman-teman. Sebelumnya saya sudah komunikasi dengan Sofyan di sekolah. Rencananya di bulan 1 itu kita mau habiskan waktu kita ataupun kita mau memanfaatin untuk liburan, dan kita baru mendiskusikan di mana destinasi yang kita akan kunjungi di bulan 1 ini for spare hours time. Jadi rencananya Sofyan memberikan saran bagaimana kalau kita hiking bersama. Jadi saya oke lah kalau begitu. Dia bilang bagaimana kalau kita panggil anggota. Nanti saya panggil anggota saya, kebetulan pendaki juga. Jadi ya saya ya aja dan saya ikut di situ. Jadi setelah kita diskusikan, saya berdua dengan Sofyan, akhirnya kita pilih untuk berangkat di tanggal 31 Januari pada saat itu. Jadi setelah saya semuanya packing, nah di sini salahnya saya lupa untuk membawa pisau ataupun perlindungan diri, self defense. Dan saya packing saja, nesting saya masukkan ke carrier, karpet dan lain sebagainya. Tenda pun tak lupa. Nah, dan yang paling penting saya juga minta izin kepada orang tua sebelumnya. Jadi saya tinggal mandi, setelah itu ambil carrier lalu menuju ke kendaraan saya. Nah setelah pakai sepatu saya minta izin titip pesan sama orang tua, izinin ya, oke. Jadi saya ya minta izin lah. Setelah minta izin barulah saya berangkat. Nah di situ saya keluar dari area rumah saya menuju jalan raya. Nah saya berpikir juga kalau bagusnya saya beli paket data teman-teman, karena di situ setelah saya selesai beli paket data, aduh di sini saya eh, pas banget sudah kena di suara azan. Jadi ini sudah menjelang waktu sholat maghrib dan saya sudah masuk di jalur pendakian di Gunung Puang. Sempat saya bilang bahwa apakah saya lanjutkan atau tetap sholat. Nah di sini saya lebih pentingkan sholat lah teman-teman, karena kan ini kunci dari segala hal. Jadi kan saya putar balik dari arah jalur, kita cari masjid di area Kalupang. Nah di kan chat saya dan saya fotoin bukti bahwa saya ada di masjid pada saat itu. Dan oke, saya sholat. Nah setelah sholat jam 6 pas saya baru melakukan hiking. Nah disinilah saya mulai masuk di jalur pendakian teman-teman. Dan pada saat saya masuk di jalur pendakian, di sini nih saya mulai ya ini challenge lah, dan saya juga tidak takut di situ. Cuman yang saya membingungkan saya pergi ke gunung yang kita tidak tahu arahnya, mungkin 1 kilometer persegi atau lain sebagainya. Itu saya tidak pernah hafal jalur naik ke atas dan saya pergi-pergi saja. Mungkin ini keangkuhan saya teman. Disitulah sempat di area memasuki tanjakan saya telepon si Sopian. Nah di sini miskomunikasinya teman-teman. Saya telepon si Sopian tapi si Sopian ini nggak ngangkat telepon saya. Saya juga tidak tahu kan jalur ke sana, dan saya tetap lanjutin. Akhirnya saya telepon teman saya si Gio. Jadi si Gio ini tidak ikut tapi dia hafal betul jalur menuju pendakian di atas. Jadi saya tetap melanjutkan perjalanan saya pada saat itu, dan saya telepon si Gio kan. Nah Gio heran di sini, waduh sendiri kak. Ya iya sendirilah, saya solo hiking sendiri. Nah di sini nih dari suara Gio speechless terdiam sekitar 5 detik atau beberapa detik lah. Tapi Gio kembali respect ke suara saya, telepon saya. Lalu si Gio sambung 3 nih di telepon WA sama si Ical. Nah jadi kita sambung 3, si Ical pun kaget. Ternyata si Sopyan nggak informasikan ke teman-teman yang lain bahwa saya akan melakukan hiking susulan. Jadi di sini siapa si Ical ini kaget teman-teman. Dia bilang, aduh salah sekali. Kenapa suruh si kebetulan saya dipanggil di situ. Kenapa suruh ke sini tuh? Katanya ke saya disuruh ke sana. Padahal satu hal yang kita harus tahu bahwa kontak babi yang ada di Gunung Puang itu aktif pada malam hari. Dan satu hal yang kita harus tahu, siapapun yang terkena kontak babi teman-teman itu
dampak negatifnya itu tewas, dan sudah banyak yang terkena seperti itu. Jadi saya tetap melanjutkan perjalanan saya, dan saya tetap mengikuti ego saya, dan saya tidak peduli. Jadi si Ical ini cuma memberikan instruksi ke saya, sementara si Sofian saya tidak tahu kenapa dia tidak angkat telepon saya. Mungkin karena ya cemas lah dan lain sebagainya. Tapi saya mengatakan itu biasa-biasa aja lah. Ketika di jalur, oke teman-teman, saya di situ melihat ada papan informasi ataupun papan informasi yang menjelaskan tentang teritorial wilayah perkebunan di sana, dan itu di sebelah kiri. Jadi untuk kalian yang mungkin bulan ini atau bulan depan hiking ke Gunung Puang, mungkin akan lihat itu di pertengahan ataupun sudah menuju di tanjakan teman-teman di situ. Jadi di situ menjelaskan tentang teritorial, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih teman-teman, tampak dari area saya sebelah kanan, saya melihat ada kucing hutan yang sedang makan. Nah, besarnya itu mungkin dua kali kucing normal. Nah, 2 kali kucing normal yang yang mungkin masuk juvenile lah atau pertengahan usia. Nah, di situ saya lihat sedang makan sesuatu lah, kayak tikus atau apa. Dan saya di situ ya abaikanlah saja, tetap go on. Saya selalu berpikir bahwa kalau Anda maju, nah, saya serang Anda kembali. Dari situ saya belum takut lah teman-teman. Saya tetap melanjutkan hiking saya di situ. Ketika saya mengatakan bahwa itu biasa-biasa aja, dan pikiran Sofian tentang saya itu entah bagaimana, saya tetap jalan sampai di sini yang dijelasin sama bapak-bapak tadi bahwa ada 3 jalur. Nah, di sini nih saya lupa bahwa apakah saya akan belok kanan atau terus di area sebelah kiri, karena jalurnya seperti ini, jalan masuk sebelah kanan atau dan sebelah kiri. Kalau di kita itu biasanya di jalan pertigaan, dan ya di pertigaan lah. Nah, di sini seharusnya jalan yang kita lewati sebelah kanan itu saya memilih kiri teman-teman, karena tadi perbincangan saya dengan bapak itu saya cuma bilang iya iya aja. Dan di sini kesalahan saya teman-teman, dan kesalahan saya ini membuat saya mendapatkan dampaknya sendiri. Nah, sebelumnya jaringan yang dimiliki oleh jaringan saya sudah terputus dengan Gio, tinggal saya dengan si Ical ini. Kebetulan saya selalu komunikasi dengan si Ical bilang ya terus belok dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya semua area-area ini yang di sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Jadi saya bilang wah sudah cocok lah. Padahal sebenarnya di masing-masing tempat sudah ada papan informasi. Dan saya bilang papan informasi betul, padahal sebenarnya salah. Nah, di sini nih yang menandakan sedikit kesalahan saya dalam salah arah, kontak babinya teman-teman. Di sebelah kanan yang dimaksud Ical jalur itu sudah benar. Ada satu kontak babi yang lilitannya cuman 1 strip. Itu benar. Tapi yang saya dapatkan di sini 3 strip yang jarang dilewati oleh pendaki lain. Dan di sini saya mulai bingung dan takut sih enggak teman-teman. Soalnya di sini saya cuma bilang, oke lah saya bisa lewati. Saya selalu angku di sini, bersikap angku. Saya mulai dapat ganjarannya. Nah, kontak babi yang 3 strip itu ternyata baru saya ingat bahwa ini bisa bunuh orang. Dan di sini saya mengingat orang tua saya teman-teman. Terasa itu sudah sampai dengan 9:30 teman-teman. 9:30 saya sudah ada di pendakian. Ternyata jalan yang sebenarnya yang harusnya ke sebelah ke sebelah kanan, saya terusnya ke kiri. Nah, itu. Jadi di sini ibaratkan selatan ke utara lah. Nah, seharusnya jalannya ke selatan, saya pilih utara, teman-teman. Dan di sini wah saya mulai tersesat di sini. Saya rasa tersesat karena apa? Jejak kaki yang saya lewati, pagar yang saya lewati, itu tetap saya temukan di tempat yang sama. Ketika saya melangkah, menunggu 1-2 menit lagi, saya dapatkan area itu lagi. Ada tanjakan naik yang vertikal dan turunan, itu saya tetap dapatin yang sama. Sampai di situ mungkin sudah ada 1 jam, saya komunikasi terus tidak terasa. Sudah memasuki jam 10. Dan di sini saya bilang, saya istirahat dulu lah. Kalau seumpama di sini saya nyasar, mungkin saya akan buat tenda susulan. Saya informasikan ingin buat tenda susulan di situ. Respect Ical ke saya, itu berbeda teman-teman. Respect Ical bilang, woi teman-teman semuanya yang ada di sini,
ayo kita susulin si Dani ini di bawah. Jadi rencananya dia susul saya tapi tidak terlalu ke bawah juga. Intinya cuma memberikan kode dengan cara berteriak teman-teman. Jadi di sini saya tidak dengar secara visual, sorry, atau secara suara mereka dari telepon, sorry, dari secara langsung, tapi cuma dari telepon. Dan mereka berteriak. Saya pun memberikan balasan teriak kepada mereka, kode bahwasanya saya ada di sini. Tapi itu tidak fungsi. Jadi saya telepon si Ical, mungkin jalan terbaik saya mau istirahat dulu sejenak, berpikir mungkin di sini. Pada saat itu saya tanya ke Ical, oke lah kita matikan telepon. Nah kebetulan alhamdulillah di care saya tidak pernah lupakan Al-Quran. Jadi saya bawa Al-Quran saya yang warna emas itu, saya baca di tengah hutan. Ketika saya telah baca ayat suci Al-Quran, disitulah pikiran saya jernih. Semua perasaan sudah jernih. Dan ternyata rahasianya teman-teman, kalau di gunung rata-rata orang yang tersesat itu pengaruh stres. Kalau saya pikiran saya seperti itu. Orang yang tersesat di hutan itu karena pengaruh stres. Jadi maunya kita berhenti sejenak, kalau bisa bacalah ayat suci Al-Quran. Jadi di sini saya baca ayat suci Al-Quran barulah, dan alhamdulillah saya rasa sudah lega lah. Nah, dari kejauhan ketika saya melangkah, tampak di depan saya ada sosok seperti kilauan putih lah teman-teman. Mungkin arah 7 atau 8 meter dari arah saya ada kilauan warna putih. Saya tidak tahu itu apa, tapi ketika saya ingin menyamperin itu sudah tidak ada. Dan itu pas di balik pohon. Nah, dan saya rasa saya juga tidak takut lah teman-teman. Bukannya saya sok berani juga, tapi kan saya sudah menyesuaikan dengan keadaan bahwasannya saya sudah ada di sini. Saya harus terima. Seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah saya mengaji tadi dan melewati beberapa jalur, nah di situ saya dapat kode, suaranya mulai muncul teman-teman saya. Di atas puncak sudah terlihat juga kode berupa lighting ataupun flash dari smartphone milik teman saya. Jadi saya cuma ikutin itu. Dan alhamdulillah saya bahagia sekali bahwasannya saya insya Allah bisa bebas di sini. Jadi saya lewatin itu, saya nanjak terus, saya tidak peduli tangan saya berdarah dan lain sebagainya. Karena lilitan dari tumbuhan-tumbuhan, celana saya yang awalnya rapi, semuanya kotor teman-teman. Baju saya berkeringat seolah-olah saya mandi hujan. Dan saya akhirnya mungkin 12 menit akhirnya ketemu dengan teman saya, walaupun sebenarnya salah jalur. Nah disitulah teman-teman saya ketemu. Saya rasa saya mau nangis. Dan disitu ternyata si Ical sudah komunikasi dengan semua grup di grup Adiwiyata bahwasanya saya mulai nyasar di gunung, dan alhamdulillah ketemu pada saat itu. Dan 2,5 jam tadi serta 12 menit lagi dipakai untuk kita nanjak ke atas karena kan teman-teman tadi turun. Akhirnya di situ saya kelelahan sekali. Nah, Sopian akhirnya masak teman-teman di jam 12 mungkin barangkali. Ya di jam 12 akhirnya Sopian masak mie instan dan bawa beras juga, ditambah dengan minuman untuk menghangatkan tubuh kita di atas puncak. Akhirnya saya ketemu di situ. Dan saya berbincang. Saya tanyain ke Sopian tentang hal-hal yang saya dapatkan selama saya di jalan nanjak. Pengalaman saya yang paling saya tidak pernah lupakan lah teman-teman, dan alhamdulillah Allah saya lindungi saya terus, dan saya bersyukur. Saya setelah itu berpikir tentang almarhum Torik yang tersesat di Gunung Piramid pada saat itu, dan saya ceritain semuanya ke Sopian. Dan akhirnya saya sangat kelelahan dan saya pun tidur. Paginya saya bergegas, saya packing kembali, saya rapin semua apa-apa saya milik saya, dan disitulah saya berpikir sejenak tentang apa yang pernah saya lakukan tadi malam ya. Jadi cerita saya ini di tanggal 31 Januari memasuki tanggal 1 Februari. Dan setelah saya packing, akhirnya saya pun di situ turunlah kembali. Dan saran saya kepada teman-teman, kalau ada pekerjaan orang tua ataupun ada panggilan dari teman untuk travel ataupun berkunjung ke suatu tempat ataupun hal-hal yang tidak berfaedah lah mungkin ya,
lebih baik pilih pekerjaan orang tua, karena itulah yang membuat kita makan di rumah. Dan setelah itu pun saya akhirnya pamit ke Gunung Puang. Terima kasih untuk challenge-nya. Jadi cuman itu cerita solo hiking saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.